semua, kembali lagi bersama saya Pinem Excellent. Ya, gimana kabarnya hari ini? Cuan kah atau tidakkah? Ya, apapun ceritanya teman-teman, karena kita pakai dalam bursa ini adalah uang dingin, mau cuan mau tidak tetap harus tenang ya. Pakailah uang dingin sedingin-dinginnya supaya apapun yang terjadi kita tidak merasa resah gitu dengan loss yang kita hadapi. Kalau kita nggak pakai uang dingin ya memang agak resah juga teman-teman. Seperti itu dia ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak selamat kepada yang cuan hari ini di saham euro, di mana kemarin sudah kita edukasi bahwasanya beberapa waktu lalu juga euro masuk dalam volume akumulasi masif. Hari ini kemarin juga masuk dalam akumulasi masif, dan hari ini euronya arah. Seperti itu dia ya. Saya ucapkan selamat buat Anda yang eksekusi euro, yang tetap setia konsisten untuk melihat peluang-peluang saham yang saya bagikan, walaupun sebenarnya dalam teknik ini adalah pemaparannya adalah dari analisa volume yang mungkin Anda merasa rumit untuk menganalisanya, tapi saya selalu akan support Anda teman-teman. Seperti itu dia ya. Yang begitu juga saya ucapkan selamat buat teman-teman yang eksekusi saham elit. Elit juga beberapa waktu lalu ya, kalau saya tidak salah di awal bulan lalu ya, kita edukasi masuk dalam akumulasi masif ya. Dan hari ini dia juga elit itu naik terus ya, naik terus. Kalau kita bisa hitung dia sekitar naiknya 10%, seperti 10 di atas 10% sudah dapat mulai dari kita edukasi kemarin. Seperti itu teman-teman ya. Dan berikutnya saya sampaikan kepada Anda yang punya saham Nelly, siap-siap ya. Saham Nelly siap-siap. Siap-siap apa Pinem? Apakah siap-siap untuk naik atau siap-siap untuk longsor? Ya, tentunya adalah yang terbaik ya. Intinya adalah mari kita siap-siap untuk menyambut Nelly. Seperti itu teman-teman ya. Kalau begitu kita masuk saja langsung ya ke saham-saham yang hari ini melakukan volume akumulasi masif ya. Ya menurut saya hari ini memang saham-sahamnya kurang menarik menurut saya ya secara pribadi ya. Karena rata-rata saham-sahamnya yang fundamentalnya cukup bagus teman-teman menurut saya. Tidak semua sih, tapi ada yang beberapa ada yang cukup bagus. Seperti itu dia. Yang pertama saya sampaikan kepada Anda, saham yang melakukan volume akumulasi masif selama sepekan ini adalah, sepekannya itu adalah mulai dia dari tanggal 14 ya, 14, 15, 18, 19 dan 20 ya, 5 hari ya. Mulai dari tanggal 14, saham yang pertama adalah saham Pegas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, Pegas ini teman-teman selalu konsistensi melakukan volume akumulasi masif. Setiap hari ada pro buy yang dibuat oleh saham ini, dan perlahan-lahan naik terus, walaupun naiknya tidak terlalu tinggi tapi naik terus. Tentunya ini teman-teman sangat berpeluang untuk berikan cuan yang berani misalnya hold dalam jangka panjang. Seperti itu, maksudnya adalah ya beberapa bulan ke depan bisa memberikan cuan saham Pegas ini teman-teman. Seperti itu dia ya, dimana saham ini naik dari harga low terendah saya hitung ada dari 10.90, itu ada di sini ya, di tanggal 29 10.90, sekarang dia udah naik di 12.85, kenaikan itu sekitar 17,42%. Seperti itu teman-teman. Maka dengan ini, dengan kenaikan 17,42%, saham ini sudah dikelola oleh 3 broker menurut analisa volume. Seperti itu ya. Jadi pemegang support awalnya sudah tidak lagi bekerja teman-teman, yang bekerja sekarang adalah 3 broker yang bekerja. Seperti itu dia. Masif. Seperti itu dia. Inilah dia saham Pegas yang sudah dikelola oleh 3 broker dengan peta yang saya tentukan adalah support pertahanannya di harga 12.40, support kuatnya ada di harga 12.15, dan target sell yang ditentukan terdekat adalah di 13.40 dan 1.400. Itulah yang pertama dia untuk saham Pegas. Begitu teman-teman. Oke. Yang berikutnya saham yang kedua adalah saham Sido ya, saham Sido muncul teman-teman. Nah, saham Sido muncul ini teman-teman, kalau yang ini dia juga sudah dikelola oleh 3 brokernya ya, sudah berpindah, pemegang support awal sudah santai-santai ya, tinggal menunggu guyur saja seperti itu ya. Dimana dari harga low terendah yang diangkat itu adalah dari harga 498 teman-teman. Itu ada di sini ya, di 12 Februari dari 498 dia sudah naik sampai dengan 630. Kenaikan itu teman-teman sekitar adalah 26%. Seperti itu dia. Pak Pinem, bagaimana ceritanya kira-kira? Apa solusinya kira-kira, kan begitu ya. Naik 26% bagaimana kira-kira? Apakah Anda siap untuk menerima guyuran? Tentu saja tenang saja maksud saya. Karena kenapa? Pola pikirnya santai saja. Artinya apa? Memang dia sudah naik dia sudah naik 26%. Ngapain? Kenapa masih akumulasi masif? Padahal sebenarnya sudah 26% dari low terendahnya. Berarti kan tujuannya bukan di situ. Masih lebih tinggi lagi maksud saya seperti itu.
Tentunya ini adalah sudah dikelola oleh 3 broker dengan peta yang saya tentukan teman-temannya, di mana hari ini harganya di 630, support pertahanannya ada di harga 610, support kuatnya ada di harga 570, dengan target sell terdekat saya tentukan adalah 670 dan 710. Itulah untuk saham SIDO. Oke, baik, saya lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah saham BTPS. Ya, ini teman-teman, BTPS. Nah, bagaimana dengan BTPS, Pak Pinem? Nah, BTPS ini teman-teman, ini proksinya ini teman-teman masih dikelola oleh satu broker, belum berpindah teman-teman. Kalau dia masih dikelola satu broker, jadi dia belum menserah terimakan barangnya kepada broker untuk kelanjutannya untuk melakukan kenaikan seperti itu. Jadi kalau masuk saham ini harus sabar-sabar dikit lah ya, karena dia kenaikannya itu adalah dari harga 12.90 teman-teman ya. Sorry, maksud saya adalah dari harga 12.10 bukan 12.90. Itu terjadi di tanggal 14 Maret seperti itu teman-teman. Ini ya 14 Maret, ini low terendahnya. Kalau kita scroll juga ke bawah juga sama ya. Scroll juga sama, tidak ada yang low terendah. Dia mulainya dari sini 12.10 dan sekarang di 13.20 dengan kenaikan sekitar 8,66%. Ini masih dikelola oleh satu broker, teman-teman, kalau saya hitung. Seperti itu dia. Maka dengan ini, walaupun seperti itu dikelola oleh satu broker, tentunya dia membuat partisi support. Di mana itu saya sampaikan kepada Anda adalah support pertahanannya saat ini. Ya, support pertahanan saat ini adalah yang dijaga, harga yang dijaga oleh proksi dari BTPS ini adalah di 12.90 dan support kuatnya itu di harga 12.45 seperti itu. Support pertahanan 12.90, support kuatnya di 12.45 dengan target sell terdekat saya tentukan adalah 13.85 dan 14.55. Itulah untuk saham BTPS ya. Teknik analisanya bagaimana Pak Pinem? Seperti biasa. Anda cukup lihat trade book, bagaimana harga volume yang dijaga, lalu masuk ke order book di mana volume yang dijaga. Seperti itu ya. Sebelumnya sudah saya edukasikan di kemarin video kemarin sudah saya sampaikan, tapi nanti ini juga akan saya sampaikan dengan satu contoh seperti itu ya. Itu dia. Yang berikutnya saya lanjut ke saham yang berikutnya. Saham berikutnya adalah saham Toba seperti itu ya. Toba. Nah, bagaimana dengan Toba Pak Pinem? Nah, seperti ini dia teman-teman. Toba itu teman-teman naiknya sudah cukup tinggi ya, di mana dia naik dari harga low ternahnya di 230 itu di tanggal 26 Februari 2024. Dari sini teman-teman. Dia sudah naik tinggi di harga sampai di 304. Tentunya Toba ini sudah dikelola oleh 3 broker ya, atau 3 akun yang mengelola ya, dari proksinya sendiri ya, Toba ini, di mana dia itu udah naik, di sekitar naiknya itu adalah sekitar 31,65%. Teman-teman, kenaikan dari saham Toba ini dari harga 230 sampai dengan 304, kenaikannya sekitar 31,65%, teman-teman. Seperti itu dia. Jadi dengan begitu Toba ini adalah di manakah supportnya? Peta yang saya buat untuk saham Toba ini teman-teman adalah support pertahanannya ada di harga 288, support kuatnya harga di harga 278 ya, support pertahanan 288, support kuat 278, lalu dengan target sell terdekat yang saya tentukan adalah 324 dan 334. Nah, seperti itu dia. Contohnya adalah saham Toba. Kata Pak Pinem, support pertahanannya adalah di 288. Seperti itu ya. Kita masuk dulu trade book. Harga saat ini adalah dari 294 ke 304 ya. 294 ke 304 itulah yang disebut dengan pro-buy. Apa sebenarnya pro-buy Pak Pinem? Kalau Anda ingin tahu apa itu pro-buy, silahkan lihat YouTube saya di channel ini ya, dengan materi yang namanya adalah basic dasar analisa volume. Seperti itu ya. Basic dasar analisa volume ya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu setelah itu ya kita lihat di sini volumenya. Nah, di sini volumenya. Tadi saya mengatakan supportnya itu adalah di harga 288. Seperti itu ya, supportnya 288. Kita lihat di sini. Di harga 294 ke 304 itu membuat yang namanya pro-buy atau volume akumulasi. Seperti itu ya. Jadi kita lihat di harga 304 itu ada di 35.000 lot, 15.000 lot, 11.000 lot, dan 15.000 lot. Baru di bawahnya 296 dan 294 adalah 4.000 dan 288 lot. Artinya apa? Artinya adalah sudah ada modal bandar di sini. Proksinya sudah mempunyai modal di sini. Kenapa? Karena proksi itu sendiri teman-teman yang menaikkan harga sahamnya. Seperti itu.
Jadi artinya apa? Kalau misalnya Anda sudah membuat di harga 304 ini 35.000 lot, 15.000 lot, 11.000 lot, dan besoknya atau di hari kemudian saya antri di 294, kira-kira apakah akan Anda berikan? Sedangkan Anda sudah mengeluarkan modal yang banyak di atas ini, seperti itu teman-teman. Kira-kira bagaimana? Nah, seperti itu dia. Gitu cara analisanya. Kalau memang menurut Anda kira-kira masih diturunkan, silakan antri di 294 saja. Seperti itu. Nah, begitu dia. Tapi kalau memang menurut Anda tidak akan mungkin Pak Pinem, ya silahkan juga antri di atasnya. Seperti itu. Jadi tolak ukur yang harus kita buat adalah ini saham naiknya sudah 31,65%. Tentunya potensi koreksi pasti ada, bisa ada. Jadi saham ini juga masih akan tetap bisa turun, teman-teman. Seperti itu. Tapi selama dia masih menjaga supportnya, ini masih aman. Karena secara hitungan analisa volume support itu adalah dana terbesar dari saham tersebut. Setelah Anda masuk ke trade book, Anda masuk ke order book. Nah, di order book Anda bisa melihat ya, dengan saya katakan adalah supportnya di 288, ya supportnya di 288 di sini, Anda bisa melihat volumenya bagaimana, dipagari dengan volume yang cukup besar, teman-teman. Seperti itu dia, dipagari dengan volume yang cukup besar. Nah, begitu. Itulah dia untuk saham Toba. Seperti itu dia, teman-teman. Cara menganalisanya seperti itu. Pak Pinem, dengan konteks trade book seperti ini, Pak, di mana di 296 ada 4.000 lot dan kecil sekali volumenya, Pak. Kira-kira saham ini apakah akan masih bisa turun ke sini, Pak? Gitu. Dari konteks kenaikan harga yang udah 30% ke atas ya, ini bisa turun. Dan yang kedua adalah kalau memang barangnya masih kurang, dia akan masih bisa turun juga, teman-teman. Tentunya kita lihat kekuatan volume di order book ya, di order ini bagaimana volumenya, memagari kah? Apakah dipagarinya ke supportnya atau tidak? Tentunya ini ada hubungannya ke frekuensi, seperti itu dia. Ada hubungan ke frekuensi agar kita tahu volume ini, volume ini, volume ini, volume ini, dan volume ini apakah memang benar-benar retail antri atau proksinya sendiri. Seperti itu teman-teman. Tentunya teknik ini semuanya bisa akan Anda dapatkan di kelas analisa volume Bicorp Indonesia. Seperti itu. Bagaimana caranya? Seperti itu dia teman-teman ya. Itu dia sahamnya. Saya lanjut ke saham berikutnya yang melakukan volume akumulasi masif adalah saham Ruis. Nah, ini dia Ruis. Ya teman-teman. Nah, kalau Ruis ini teman-teman, dia sama sekali sampai saat ini belum membuat support. Saham Ruis ini mantul dari harga low terendahnya di 184 ya. Dan saya lihat sepekan ini dia melakukan pro buy ya. 14 ya. Ini dia melakukan pro buy. Ini juga ada pro buy, 185, 187 ada pro buy, 184, 187 ada pro buy, 184, 190 ada pro buy, 191 ke 192 ada pro buy. Tapi kenaikan saham ini masih 3% teman-teman dari harga low terendahnya sehingga saham ini belum membuat support. Seperti itu dia. Jadi penyelesaian support awal juga belum selesai teman-teman. Belum selesai dia melakukan support awalnya. Akan tetapi kita bisa mengambil tolak ukur bahwasanya saham ini mulai melakukan akumulasi dari 184, bisa kita ambil dari situlah tolak ukurnya. Selama tidak breakdown dari 184, cicil saham ini. Seperti itu dia teman-teman untuk saham Ruis gitu. Tentunya ini masih lama teman-teman menurut saya ya, tapi dari tipikalnya ini merupakan ya masuk dalam semi gorengan juga, bisa juga nanti agak cepat teman-teman. Seperti itu dia. Tentunya hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda sebelum entry di saham ini gitu. Dengan target sell yang saya tentukan untuk saham Ruis adalah terdekatnya itu adalah di harga 206 dan 216 untuk saham Ruis gitu. Jadi saya mengambil acuan bahwasanya suatu saham ini tidak akan lagi breakdown dari 184. Target sell yang saya tentukan adalah 206 dan 216 teman-teman. Seperti itu dia. Oke? Kita lanjut ke saham yang berikutnya, ada dua lagi adalah saham BNII. Nah, saham BNII. Ya, selama sepanjang pengalaman saya di pasar modal, ketika saya memang belum lama ya, dari tahun 2020 saya di pasar modal hingga saat ini ya teman-teman, kalau saham ini tidak pernah yang namanya ARA seperti itu. Saham ini tidak pernah namanya ARA. BNI ini gitu. Jadi ini memang kalaupun naik nanti teman-teman untuk mendapatkan cuan di atas 10% ini pun sepertinya menurut saya agak lama atau agak berat seperti itu. Tapi kalau Anda memang ingin masuk di saham ini, monggo silahkan, tidak apa-apa gitu. Hanya saja saya melihat selama sepekan dari tanggal 14 sampai tanggal 20 dia melakukan pro buy ya, atau volume akumulasi masif selama sepekan. Seperti itu teman-teman ya. Di mana BNI ini kenaikannya ini teman-teman masih sekitar 6,19%, akan tetapi teman-teman saham ini sudah dikelola oleh 3
3 broker seperti itu. Walaupun kenaikannya masih sedikit karena konteks broker itu berpindah dari satu broker ke 3 broker itu adalah di range harga 5% sampai 12% seperti itu teman-teman. Di mana kenaikan saham ini sudah mencapai 6,19% sehingga saya melihat dari sisi volume saham ini sudah yang namanya dikelola oleh broker yang berbeda atau sudah berpindah broker. Jadi sudah 3 broker yang mengelola ini. Silahkan pantau BNI, mungkin merupakan bentar lagi mau bagi-bagi dividen juga sehingga terjadi akumulasi masif selama sepekan ini teman-teman. Bisa lihat hasil corporate action-nya bulan berapa bagi dividen. Mungkin dalam waktu dekat ini bagi dividen, mungkin 2 atau 3 bulan lagi sehingga sahamnya diakumulasi dulu supaya mendekati nanti hari waktu dividen sahamnya bisa diangkat tinggi dan bisa dividen drop-nya tidak loss proksinya seperti itu teman-teman. Itu dia untuk saham BNI. Dengan target sell atau peta yang saya buat adalah yang pertama itu support pertahanannya ada di harga 248 dan support kuatnya ada di harga 242 seperti itu ya. Support pertahanannya di harga 248, support kuat di harga 242 di mana saham ini mantul dari harga low terendahnya itu dari 242 teman-teman. 242 dari sini ya. Dari 242 di mana kenaikannya itu ya 242 di mana kenaikannya itu sampai saat ini adalah baru sekitar 6,19% teman-teman ya 6,19%. Itulah dia untuk saham BNI ini. Dia kenaikannya masih 6,19% teman-teman. Seperti itu dia ya. Dengan target sell yang saya tentukan, di mana tadi support pertahanannya 248 dan support kuat 242, target sell terdekat yang saya tentukan adalah 268 dan 278 untuk saham BNI. Seperti itu dia. Ya, oke, saya lanjut yang berikutnya dan yang terakhir adalah saham ACST seperti itu teman-teman. Saham ACST ini ya teman-teman baru mantul juga dari harga low terendahnya itu adalah di harga 121 gitu. 121 teman-teman. Itu ada di tanggal ini teman-teman ya. Kita tengok dulu. Nah, di sini teman-teman 121. Tanggal 12 Februari teman-teman. 221 ya. Sekarang dia mantul dengan naik tinggi sampai di 137 dengan kenaikan sekitar 12,77%. Seperti itu. Tentunya dengan kenaikan seperti ini, proksinya sudah berbeda teman-teman. Saham ini sudah dikelola oleh 3 broker. Tentunya ini berpotensi masih bisa naik karena kenaikannya belum terlalu tinggi teman-teman. Seperti itu. Dengan kenaikan sampai di harga saat ini di 1,37, peta dari saham ACST yang bisa saya berikan adalah support pertahanannya itu ada di harga 134, support kuatnya ada di harga 127, dengan target sell terdekat yang saya tentukan adalah 142 dan 151. Seperti itu dia untuk saham ACST ya. Nah, itulah dia teman-teman hari ini yang melakukan volume akumulasi masif. Silahkan analisa sesuai trading plan Anda. Disclaimer on terhadap setiap analisa yang saya sampaikan ya, disclaimer keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing trader, makanya Anda perlu yang namanya punya trading plan ya. Silahkan analisa ulang kembali, apakah menurut Anda ini bagus atau tidak. Kalau bagus silahkan entry, kalau tidak ya skip saja teman-teman. Seperti itu dia. Buat Anda yang sudah punya saham ini, puji Tuhan, cuan depan mata, semoga bisa semoga bisa keluar dengan cuan. Begitu juga buat Anda yang sedang sangkut, semoga segera bisa harga sahamnya naik dan Anda bisa keluar dari nyangkut. Ya, dan buat Anda yang belum punya saham ini, silakan analisa sesuai trading plan Anda dan eksekusi sahamnya. Itu dia teman-teman, saham-saham yang melakukan volume akumulasi masih hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua dan sampai ketemu lagi di esok hari. Salam dari saya, Pinem Excellent.